EPS 25 rencana Yuni yang gagal. Faris yang tadinya ingin langsung ke hotel berhenti sejenak saat melihat Yuni. Ia tak mungkin pergi begitu saja saat melihat Yuni yang terlihat sedang tak baik-baik saja di tepi jalan. Apa yang kamu lakukan di sini, Yuni? Tanya Faris. Yuni berpura-pura terkejut saat melihat Faris menyapanya. Padahal semua itu sudah diaturnya dengan sangat matang. Pak Faris, ucap Yuni saat Faris menghampirinya. Kamu baik-baik saja? Tanya Faris lagi yang melihat wajah Yuni yang terlihat sembab. Iya, Pak, aku baik-baik saja. Jawab Yuni masih dengan menunduk. Lebih tepatnya berpura-pura terlihat sedih. Faris melihat di sekitarnya. Kamu bersama dengan siapa di sini? Tanya Faris lagi yang tak melihat rekan bisnis yang kemarin bersama dengan Yuni. Saya hanya sendiri, Pak. Saya nggak apa-apa. Saya hanya lagi bingung ingin menginap di mana. Saya mau mencari hotel sekitaran sini. Tapi, saat ini saya masih ingin sendiri dulu. Saya hanya sedang menenangkan diri saja sekarang di sini. Pak, Bapak silakan lanjutkan saja perjalanan Bapak, ucap Yuni. Aku juga ingin ke hotel. Jika memang kamu ingin menginap di hotel, ayo ikut dengan saya saja. Berbahaya jika kamu di sini seorang diri, ucap Faris menawarkan tumpangan. Apa tak merepotkan, Pak? Tanya Yuni menolak secara halus. Enggak, kok. Ayo mari. Saya juga kebetulan mau ke hotel. Jadi sama sekali tak ada masalah. Ucap Faris mengambil koper Yuni dan membawanya ke mobilnya. Keduanya pun melajukan kembali mobil menuju ke hotel di mana Faris selama ini menginap. Senyum terbit dari bibir Yuni. Rencananya sejauh ini masih berhasil untuk menuju rencananya intinya malam nanti. Yuni sudah tahu di mana kamar Faris. Membuat dia sengaja memesan nomor kamar yang dekat dengannya. Lebih tepatnya ia memang sudah merencanakan dan meminta petugas hotel untuk memberikan kamar yang tepat berada di depan kamar Faris sebelumnya. Mereka pun bersama-sama menuju ke kamar hotel mereka masing-masing. Saat akan masuk ke kamar hotel, Yuni tiba-tiba terjatuh membuat Faris yang panik dengan langsung membawanya masuk ke kamarnya. Yuni, kamu tak apa-apa, ucap Faris saat Yuni tersadar dari pingsannya. Setelah beberapa lama Yuni pun terbangun dan melihat ke arah Faris dan melihat sekelilingnya. Ia sudah berada di kamar Faris di atas kasur yang memang sudah menjadi incarannya. Kamu tidak apa-apa, tanya Faris terlihat khawatir. Membuat Yuni pun menggeleng pelan. Karena itu hanya berpura-pura. Maaf ya, Pak, mungkin saya kelaparan. Jadi badan saya sangat lemas. Saya stres. Dari pagi pacar saya meninggalkan saya tanpa memberi uang sepeser pun. Saya hanya menggunakan uang pribadi yang saya miliki. Saya tidak begitu paham dengan negara ini. Ya sudah, istirahatlah sebentar, ucap Faris memberikan air putih yang ada di atas nakas di samping tempat tidurnya. Kemudian Faris pun mengambil ponsel dan memesan makanan. Setelah makanan datang, Yuni pun memakan makanan yang disediakan oleh Faris. Mereka duduk bersama di sofa yang ada di ruangan itu. Sementara Faris sendiri hanya memesan kopi untuk mereka. Saat sedang makan, lagi-lagi Yuni sengaja mencipratkan bumbu makanan ke kemeja Faris. Aduh, maaf Pak, saya nggak sengaja. Ucapnya mencoba membersihkan kemeja Faris dari sedikit noda. Namun, tangannya yang kotor malah membuat kemeja Faris semakin kotor. Iya, nggak apa-apa, kamu habiskan saja. Kamu lanjutkan saja makan makananmu. Aku ganti pakaian dulu, ucap Faris yang melihat pakaiannya yang benar-benar kotor. Mau tak mau ia harus menggantinya. Faris mengambil kemeja lainnya, kemudian masuk ke kamar mandi untuk mengganti pakaiannya. Kesempatan itu digunakan oleh Yuni untuk memasukkan sesuatu ke dalam kopi milik Faris. Aku yakin malam ini kamu akan menjadi milikku. Kau tahu selama ini aku tak pernah gagal begitupun dengan malam ini. Ucap Yuni mengaduk kopi Faris agar tercampur dengan bubuk yang baru saja dimasukkan ke dalam kopinya. Saat melihat pintu kamar mandi mulai terbuka, ia pun berpura-pura kembali makan. Faris keluar dari kamar mandi dan kembali menghampiri Yuni. Mereka berbincang-bincang sejenak sambil menemaninya makan. Setelah selesai makan, Yuni pun membereskan sisa makanannya dan mencuci tangan. Yuni tak langsung pergi. Ia kembali duduk dan berbincang. Terima kasih ya, Pak. Jika tak bertemu dengan Bapak entah apa yang terjadi denganku, ucap Yuni yang duduk kembali di depan Faris.
Mereka berbincang sambil menikmati kopi mereka masing-masing. Yuni masih dengan triknya bersikap seperti wanita yang elegan dan sama sekali tak tertarik dengan Faris dan lagi-lagi triknya berhasil. Faris terlihat nyaman terus berbincang dengannya. Bahkan hingga kopi yang ada di depan pria itu pun habis. Maaf, sepertinya saya perlu istirahat, ucap Faris melap keringatnya dan melonggarkan kancing baju kemejanya. Melihat hal itu, Yuni tersenyum puas. Sepertinya obat yang berada di kopi Faris sudah berfungsi. Ya sudah, Pak, kalau begitu aku permisi dulu, ucap Yuni berpura-pura berjalan menuju ke pintu dan keluar dari pintunya dengan capek. Ia terus mengawasi Faris yang berjalan menuju ke tempat tidur. Faris membuka baju dan berbaring di tempat tidur. Lama ia menunggu hingga ia pun masuk kembali. Tidurlah. Sambil menunggu obat itu semakin bereaksi, gumam Yuni di mana obat yang dimasukkan ke dalam minuman Faris adalah yang akan membuat Faris mengantuk. Namun, jika mendapat sentuhan, ia akan menginginkan sentuhan itu dan ingin meminta lebih. Obat itu hanya akan berfungsi saat ada yang memicunya. Yuni yang sangat yakin jika obatnya itu sudah berfungsi, mulai menyiapkan kamera di dua. Mencari posisi yang tepat agar kameranya bisa mengambil gambar mereka nantinya. Setelah dirasa cukup, Yuni pun mulai melancarkan aksinya. Melepaskan pakaiannya tanpa tersisa satupun dan menghampiri Faris yang hanya memakai pakaian tersisa atasannya saja. Faris yang merasakan sentuhan Yuni pun terbangun dan mengikuti apa yang Yuni inginkan. Hingga tanpa sadar Yuni terbawa dengan permainannya sendiri. *******. Pagi hari, Yuni terbangun dan tak melihat Faris yang ada di sampingnya. Kemana dia? Gumam Yuni memijat kepalanya yang terasa pusing. Ia mencoba mengingat kejadian-kejadian semalam. Namun, ia sama sekali tak mengingat apapun. Yuni melihat tubuhnya. Ia yakin jika semalam ia telah melakukan rencananya. Ia pun beranjak dari tempat tidur dengan melilitkan selimut untuk menutupi tubuh polosnya. Menghampiri kamera yang masih berada di tempatnya dan dengan cepat Yuni melihat video tersebut. Berharap semalam ia mendapatkan gambar yang bagus. Namun belum juga ia memutarnya ponselnya mati. Yuni pun memutuskan mengisi dayanya. Mengapa ia sampai lupa untuk mengirim video itu semalam pada Raya dan membiarkan kameranya masih di sana sampai pagi? Yuni takut jika sampai Faris menghapus video apa yang mereka lakukan semalam. Namun, masih ada video sisanya. Yuni bernafas lega saat melihat ada sebuah video yang tersimpan di galerinya. Tapi, di mana Faris? Ucapnya merasa aneh. Mengapa Faris tak menghapus video itu? Dia bukanlah orang bodoh yang akan membiarkan video mereka. Terselahlah dia mau kana. Yang terpenting aku mendapatkan videonya. Yuni yang masih penasaran memeriksa barang-barang Faris. Sudah tak ada satupun barang Faris di sana. Dia juga memeriksa kamar mandi, mungkin saja Faris ada di kamar mandi. Tapi tak ada. Yuni pun memutuskan untuk mandi dan mengenakan kembali pakaiannya. Ia mengambil ponsel kemudian mengaktifkannya dan langsung mengirim video itu kepada Raya. Ternyata tak sesulit yang aku bayangkan. Gumamnya kemudian ia pun berjalan keluar dari kamar hotel itu dan masuk ke kamar hotel yang ada di depan kamar hotel Faris. Kamar hotel yang semalam memang disewa untuknya. Yuni merebahkan tubuhnya di kasur. Ia merasa sangat lelah. Ternyata permainan Faris semalam sungguh membuatnya kewalahan. Ia belum pernah merasakan permainan yang sehebat itu. Bahkan ia sampai kelelahan dan tertidur hingga pagi. Deringan ponsel terdengar dari ponselnya. Dengan senyum di wajahnya Yuni pun mengangkat panggilan saat melihat panggilan itu dari Raya. "Bagaimana? Apa kamu puas dengan videonya?" tanya Yuni masih dengan senyum di wajahnya. "Yuni, kamu jangan main-main denganku. Video apa yang kamu kirim? Aku memintamu mengirimkan video kamu bersama dengan Faris. Bukan bersama dua pria yang menjijikkan seperti yang kamu kirimkan padaku." Kesal Raya kemudian mematikan panggilannya. Membuat Yuni tak mengerti apa yang dimaksud oleh sahabatnya itu. Dengan cepat ia membuka galeri di ponselnya. Memutar video yang tadi dikirim ke nomor Raya dan alangkah terkejutnya dia saat melihat video yang dikirimnya. Ia tak bermain bersama dengan Faris. Namun, dia bersama dengan dua orang pria lain. Yuni mengepal kena tangannya merasa kesal. Ia tak pernah gagal sebelumnya menjalankan apapun. Dia mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi semalam.
Potong demi potongan ingatannya pun terlihat dengan jelas. Ia baru mengingat jika semalam saat ia menggoda Faris ia terasa panas dan tak bisa dikendalikannya. Faris meninggalkannya, mendorongnya ke tempat tidur saat dia menarik Faris dan dua orang pria justru bersamanya di atas ranjang yang seharusnya ia bersama dengan Faris dan selebihnya yang ia ingat lagi apa yang terjadi. Yang jelas mereka melakukan hal yang sesuai dengan yang ia rencanakan dan kali ini ia bisa melihat jelas jika ia melakukannya semalam bukan bersama dengan Faris, tapi bersama dua orang yang ada di dalam video itu. Yuni sangat kesal dan menjambak rambutnya sendiri. Tunggu, apa jangan-jangan kopi yang semalam aku minum? Itu kopi yang seharusnya diminum oleh Faris. Apa dia sudah mengetahui rencanaku? Bagaimana mungkin? Aku melakukannya dengan sangat baik dan hati-hati. Ia bahkan tak curiga sedikit pun. Yuni menelpon kembali Raya, kemudian menceritakan apa yang terjadi semalam. Sudahlah. Aku kan sudah bilang jika kamu harus lebih hati-hati. Faris bukan orang bodoh seperti yang kau bayangkan. Saat ada celah sedikit pun dia pasti akan mencurigaimu. Ucap Raya sangat kesal dengan hal itu. Sudahlah. Aku tak mau berurusan dengan Faris lagi. Kamu selesaikan sendiri urusanmu. Bukannya untung aku malah rugi. Ucap Yuni dan ia pun langsung menghapus video itu. Yuni yang tak punya urusan lagi di negara itu tak mau berlama-lama. Ia segera meninggalkan hotel dengan kekesalannya. Ia langsung memesan tiket pesawat dan akan kembali ke negaranya. Percuma saja ia berakting dan berpura-pura di depan Faris. Yang ia dapatkan hanyalah rasa malu dan kesal. Ia juga rugi akan hal semalam. Dia melayani dua orang itu secara gratis. Asteris. Aku ingin kamu memberi pelajaran pada Raya. Buat dia menyesal telah berniat buruk ada kebahagiaan rumah tanggaku. Buat ia berpikir terlebih dahulu jika ingin bertindak. Untuk tak berbuat seenaknya. Buat pelajaran yang membuat dia bahkan takut untuk berpikir melakukan kesalahan yang sama. Ucap Faris pada seseorang di balik teleponnya. Kemudian ia pun kembali memasukkan teleponnya ke dalam saku jasnya dan berjalan sambil menarik koper menuju ke pesawat yang akan membawanya kembali ke tanah air. Segala urusannya di negara itu sudah selesai, termasuk urusannya dengan Yuni wanita yang mencoba menjebaknya. Faris tak akan memaafkan mereka. Asteris. Semalam Faris yang sudah keluar dari kamar mandi menghampiri Yuni kembali di sofa, menemani Yuni makan. Namun, ia melihat jika sendok yang ada di piring cangkir kopinya terlihat ada sisa kopi di sana. Padahal ia belum pernah mengaduk kopinya dengan sendok tersebut dan melihat kopi milik Yuni yang sendoknya masih bersih. Kecurigaan mulai muncul di hati Faris akan hal itu dan saat Yuni selesai makan, kemudian masuk ke kamar mandi untuk membersihkan tangannya, Faris menggunakan waktu itu untuk menukar kopi mereka. Awalnya ia merasa bersalah telah mencurigai Yuni di mana hingga kopi keduanya habis. Yuni baik-baik saja. Sangat lama mereka berbincang dan Yuni sudah meminum kopi yang tadi adalah miliknya hingga habis. Namun, tidak terjadi apa-apa padanya. Faris ingin melihat reaksi Yuni. Apakah pikirannya itu benar atau tidak? Faris berpura-pura seolah-olah ada sesuatu yang bereaksi pada tubuhnya dan dia bisa melihat senyuman Yuni yang aneh menurutnya. Faris pun melanjutkan aktingnya seolah-olah ia terpengaruh oleh sesuatu yang kemungkinan dimasukkan Yuni ke dalam kopinya tadi dan benar saja ia sangat terkejut saat Yuni tiba-tiba menyentuhnya saat ia sudah tertidur. Ia semakin terkejut saat melihat sepertinya Yuni memasang alat perekam. Apa yang akan Yuni lakukan Faris tentu saja tak akan membiarkan hal itu. Saat ini Nia sedang hamil dan anaknya masih sangat kecil. Jika sampai video yang tidak-tidak tentangnya sampai ke Nia itu akan menghancurkan rumah tangga yang baru saja dibangunnya. Faris yakin jika bukan dia yang meminum kopi yang diberi obat Yuni, tapi Yuni sendiri dan ternyata dugaannya benar. Yuni semakin terangsang oleh permainannya sendiri. Ia pun membanting Yuni ke kasur dan beranjak dari sana. Yuni awalnya menariknya. Tak reka jika Faris meninggalkannya. Tapi Faris langsung menepisnya. Bersamaan dengan itu dua orang yang memang sudah ditelepon oleh Faris untuk datang. Ia adalah supir yang selama ini mengantarnya kemana saja dan juga tanya. Ia pun langsung meminta orang itu untuk memuaskan hasrat Yuni yang terlihat sudah tak tertahankan lagi dan dengan senang hati mereka menerima apa yang diberikan pada mereka. Belum lagi Faris juga memberinya uang. Faris mengecek ponsel Yuni.
menghapus rekaman yang ada dirinya kemudian kembali ngerekam apa yang saat ini sedang Yuni lakukan bersama dua orang pria itu. Saat Faris akan pergi, ponsel Yuni berdering yang ada di dalam tasnya. Faris melihat panggilan tersebut dan alangkah terkejutnya saat ia melihat panggilan itu dari Raya. Faris sengaja mematikan panggilan tersebut dan mencari isi pesan atas nama Raya. Ternyata semua ini sudah direncanakan oleh Raya dan juga Yuni. Rencana untuk membuatnya semakin dicurigai jika kehadiran Diva beberapa saat yang lalu juga adalah rencana Raya. Malam itu juga Faris langsung meninggalkan apartemen itu dan memilih untuk menginap di kamar lain. Asteris. Faris merebahkan tubuhnya dan menutup mata saat pesawat sudah lepas landas. Aku harus lebih hati-hati lagi. Aku memang bisa menjaga Nia untuk tak berbuat macam-macam dan merusak semua kebahagiaan kami. Tapi aku juga harus menjaga diriku sendiri. Aku tak boleh melakukan hal-hal yang bisa membuat Nia pergi dariku. Gumamnya dalam hati. Faris masih tak bisa membayangkan jika sampai semalam ia tak mengetahui rencana Yuni dan jatuh dalam jebakannya. Sudah dipastikan jika video itu sampai pada Raya. Raya pasti akan langsung meneruskan kepada Nia dan entah apa yang akan terjadi pada istrinya itu dan anak yang ada di dalam rahimnya. Jika semua itu berjalan sesuai dengan rencana mereka. Faris tanpa sadar mencengkeram erat gelas yang dipegang yang hingga gelas itu pun pecah melukai tangannya. Ada apa, Pak? Tanya pramugari menghampiri Faris. Memberikan tisu dan mencoba membersihkan darah yang menetes dari telapak tangan Faris karena terkena pecahan gelas tadi. Aku tak sengaja memecahkannya. Ucap Faris membuat pramugari tersebut pun mengobati luka Faris mengeluarkan darah. Membuat pramugari tersebut membalutnya. Setelah pramugari tersebut mengobati Faris, ia kemudian melanjutkan menyandarkan bahunya sambil melihat telapak tangannya yang terbungkus perban. Rasa perih yang dirasakannya saat ini tak apa-apa dibanding rasa kekesalannya pada Raya. Ia sudah memaafkannya setelah berkali-kali melakukan kesalahan. Namun, tidak untuk kali ini. Dia akan benar-benar menjauhkan Raya dari kehidupan rumah tangganya bersama dengan Nia. Raya, kau telah salah jika bermain-main denganku. Selama ini aku membiarkan bertingkah karena kamu pernah menjadi bagian dalam hidupku. Namun, tindakanmu kali ini benar-benar keterlaluan. Kamu hampir saja merusak rumah tanggaku bersama Nia.